David! Stella terperanjat dan duduk dengan peluh yang membasahi keningnya. Deru napasnya tidak teratur dan jantungnya berdebar kencang. Ya Tuhan, aku bermimpi. Stella memegang dadanya. Dia melihat sekeliling dan ternyata masih berada di apartemen. Gadis itu bangun dan mengambil ponselnya. Stella melihat beberapa panggilan tidak terjawab dari David. Kenapa seperti di dalam mimpi? Gumam Stella. Kemudian gadis itu dengan tergesa menyambar kunci mobil dan tasnya yang berada di atas meja. Stella berlari keluar dari dalam apartemen dan langsung menuju ke mobilnya. Mudah-mudahan semua mimpi tadi tidak akan menjadi kenyataan. Gumam Stella menstarter mobilnya. Gadis itu langsung melajukan mobilnya ke arah rumah Tuan Arnold. Demi kejadian yang tidak diinginkan, Stella berusaha menghubungi nomor David. Panggilan tersambung dan diangkat. Halo sayang, kamu sekarang di mana? Tanya Stella. Aku baru di perjalanan menuju rumah papa. Nanti kalau urusan udah selesai, aku akan kembali ke mansion. Kamu lagi apa sayang? Maaf, tadi tidak mengangkat telepon darimu. Aku sangat sibuk. Ucap David di seberang telepon. Stella menghela napas lega. Suaminya masih baik-baik aja. Tapi kenapa David ingin ke rumah sang mertua Tuan Arnold? Stella tidak ingin berpikir macam-macam. Dia segera menambahkan kecepatan mobilnya dan langsung meluncur menuju rumah Tuan Arnold. David yang tadinya agak marah karena mendapatkan email sebuah gambar Stella yang dipeluk Danis menjadi sedikit menurun. Dia harus berusaha sabar biar bagaimanapun Danis juga saudaranya. Jadi tidak ada salahnya kalau Stella dan Danis berpelukan. Bukankah mereka saudara Ivan? Marco, sebaiknya apa yang harus aku lakukan terhadap Danis? Pria itu terang-terangan mengatakan bahwa dia menyukai Stella, meskipun istriku sudah mengatakan bahwa dia sudah mempunyai suami. Tanya David kepada asistennya yang sedang fokus menyetir. David memang mempunyai kaki tangan di kantornya, dan jangan tanya dari siapa David mendapat informasi seperti itu. Tentu saja perusahaan Alvarez banyak dipasang CCTV di berbagai sudut, dan juga ada yang khusus melaporkan semua kegiatan para pegawainya. Kalau menurutku, hempaskan Danis dengan perhatianmu pada Stella, bos. Buat dia mengerti bahwa bos dan Nana Stella tidak akan terpisahkan. Apapun yang terjadi, buat dia menyadari siapa dia yang sebenarnya. Jawab Marco menasihati bosnya. Kalau urusan pekerjaan tidak usah kamu ajari lagi. Tapi kalau masalah Stella, aku benar-benar tidak bisa berpikir. Ucap David memijat pelipisnya. Dia harus bisa terlihat cool di depan Stella, jangan sampai membuat istrinya itu ilfeel. Bos, kita udah hampir sampai. Ucap Marco membuyarkan lamunan David. Sebenarnya aku sangat malas kesini. Tapi aku harus memberikan peringatan pada Danis agar dia tidak lancang menggoda istri dan dari kakaknya. Ucap David. Marco masuk ke dalam pekarangan halaman rumah Tuan Arnold yang cukup besar itu dan mematikan mesin mobilnya. Tiba-tiba dia melihat kaca spion ada sebuah mobil yang sangat dia kenal masuk ke halaman itu juga. Bos, coba lihat, bukankah itu mobil Nana Stella? Ucap Marco menunjuk ke arah mobil yang berhenti tepat di samping mobilnya. Stella, apa dia menyusulku? Kebetulan sekali bos, ada Nana Stella. Sebaiknya saatnya bos memperkenalkan Nona kepada saudara kembarmu itu bos. Ucap Marco. David terlihat mengembangkan senyuman. Kenapa aku tidak berpikir seperti itu ya? Kenapa otakku ini selalu ngeblank kalau udah mikirin sang istri? Jawab David memukul kepalanya. Halah bos, kamu aja yang terlalu over posesif. Niatnya tidak mau memperkenalkan Nona Stella kepada dua kembar itu. Takut kalau Danis akan suka, tapi nyatanya juga Danis suka kan? Ejek Marco. David tidak menghiraukan asistennya itu. Dia langsung membuka pintu mobil dan keluar setelah melihat sang istri melakukan hal yang sama. Sayang, ada apa kamu kemari? Ucap David berjalan ke arah sang istri. Stella yang melihat David baik-baik aja itu langsung berlari dan memeluk suaminya erat. Gadis itu sangat takut apabila mimpinya yang penuh dengan adegan berdarah itu menjadi kenyataan. Sayang, apa kamu merindukanku? Tanya David berbinar saat melihat istrinya yang tiba-tiba memeluknya itu. Suamiku, iya, aku sangat merindukanmu. Ayo kita pulang ke apartemen aja ya. Jawab Stella. Dia tidak ingin masuk ke dalam rumah Tuan Arnold sang mertua itu. Takut jika kejadian di mimpinya terjadi.
Sayangku, sebenarnya aku ingin memperkenalkan seseorang padamu. Ayo kita masuk. Mereka ada di dalam menunggu kita. Ucap David membelai pipi istrinya. Siapa sayang? Mereka adalah saudaraku, tapi sebenarnya kamu juga udah mengenalnya. Ayo sayang. David menuntun Stella untuk masuk ke dalam rumah. Sayang, setahuku kamu tidak punya saudara. Nanti akan aku ceritakan sayang. Sekarang aku harus memperkenalkan mereka dulu. Jawab David. Pengawal langsung membuka pintu utama saat David dan Stella akan masuk. Kamu harus menjelaskan padaku setelah ini, ucap Stella dengan perasaan berdebar. Sungguh hatinya masih trauma dengan mimpi yang dialami di siang bolong itu. Lala, David, seru sebuah suara dari arah dalam rumah. Dania, ucap Stella. Kenapa kamu bersama David? Tanya Dania bingung. Dania, Stella ini adalah istriku. Perkenalkan sayang, dia Dania, saudara tiriku. Ucap David. Apa? Tidak mungkin. Jadi suamimu adalah David? Seru sebuah suara yang tidak lain adalah Danis. David meraih pinggang istrinya dan memeluknya posesif. Iya, betul. Jadi Stella adalah saudara ipar kalian. Ucap David tersenyum penuh kemenangan. Danis dan Dania melongo, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dan dengar. Apa maksudnya ini? Tanya Danis masih terkejut. Wah, Lala, jadi kita adalah saudara ipar? Seru Dania senang. Perkenalkan, wanita cantik ini adalah istriku, namanya Stella Abraham Austin. Ucap David semakin merapatkan dekapannya pada sang istri. Dia akan memperlihatkan pada semua orang bahwa Stella adalah miliknya. Stella menatap David dan Danis bergantian. Entah kenapa perasaannya menjadi tidak enak, takut mimpinya akan menjadi kenyataan. Adegan tembak-tembakan yang ada di dalam mimpinya benar-benar membuatnya trauma. Stella mengeratkan pegangan tangannya pada lengan David. Sedangkan Danis masih merasa tidak percaya. Dia melihat David yang menatap Stella penuh cinta. Wah, menantuku Stella, apa kabar nak? Seru Tuan Arnold Papa David dari arah kamar depan. Stella tersenyum melihat sang mertua. Kemudian gadis itu melepaskan pelukan David dan berjalan menuju ke arah Tuan Arnold. Kabarku baik, Pak. Bagaimana kabar Papa? Ayo kita ke ruang tamu. Ucap Stella menggandeng tangan Papa mertuanya. Tidak ingin terlalu paranoia dengan mimpi buruknya, Stella mengajak Tuan Arnold pergi dari hadapan David, Tania, dan Danis. David tersenyum sinis dengan Danis. Dia pun berjalan meninggalkan kedua saudara kembarnya itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 6.30 malam. Danis melirik sinis dengan dua orang yang ada di depannya. Terlihat David menyuapi Stella dengan mesra. Mereka saat ini sedang makan malam di rumah Tuan Arnold. Apa-apaan mereka ini? Mau pamer kemesraan di depanku? Gerutu Danis dalam hati. Sayang, ayo sini makan lagi. Ucap David memberi suapan pada Stella. Stella menerima suapan dari suaminya. Terlihat David memang sengaja mengumbar kemesraan mereka di depan semua orang. Dan ia melihat Danis dengan tatapan sedih. Entah kenapa, dia tidak suka melihat Danis yang seperti cemburu itu. Aku udah kenyang sayang, ucap Stella menahan tangan David yang akan menyuapinya. Ayo sekali lagi sayang. David masih memaksa untuk menyuapi Stella meskipun istrinya itu udah menolak. Danis yang melihat itu semakin panas saja. Prak, tiba-tiba terdengar suara meja digebrak cukup kencang. Semua orang menatap Danis dengan tatapan heran. Ada apa Danis? Kenapa kamu tidak sopan sekali? Seru Tuan Arnold. Ini tempat makan, bukan ajang untuk debat dan menggebrak meja. Kalau kamu tidak mau makan ya pergi saja. Jangan mengganggu orang yang sedang sibuk menikmati makannya. Ucap David datar. Danis berdiri dari duduknya dan segera meninggalkan meja makan begitu saja. Dan ia yang melihat saudaranya itu langsung ikut berdiri dan menyusulnya. David tersenyum karena berhasil membuat Danis marah. Danis, tunggu, seru Dania saat melihat saudaranya itu masuk ke dalam kamarnya. Ada apa? Jawab Danis menoleh ke belakang. Kenapa kamu pergi begitu aja? Bukankah kita baru aja mulai makan? Tanya Dania kesal melihat tingkah Danis yang menurutnya sangat kekanakan itu.
Aku sudah tidak lapar lagi, dan aku mau masuk ke dalam kamar, jawab Danis membuka pintu kamar. Saat pria itu masuk dan akan menutup pintu kamar, tiba-tiba Dania menahannya. Aku tahu kenapa sikapmu seperti itu, Danis, ucap Dania. Baguslah, kalau kamu udah tahu, jawab Danis datar. Dania menerobos masuk ke dalam kamar Danis begitu aja. Mulai dari sekarang lupakan Lala dan berhentilah mengajarnya, ucap Danis membelakangi Danis. Tapi aku udah terlanjur mencintai Lala, dan kenapa harus David? Kenapa bukan orang lain yang menjadi suaminya? Semua itu hanya kebetulan, dan dari awal Lala udah mengatakan bahwa dia mempunyai suami. Tapi kamu yang terlalu berambisi. Ingat Danis, masih banyak wanita lain. Lupakan Lala, masih ada aku juga kan? Jawab Dania. Danis menatap adiknya itu dengan perasaan campur aduk. Dia pun mendesah kasar. Meskipun dulu mereka pernah menjalin hubungan terlarang, tapi semua itu udah menjadi masa lalu dan dia udah menyesali perbuatannya. Tidak ingin terjerumus ke dalam jurang yang sama lagi. Aku tahu Dania, aku juga udah menyerah kalau itu menyangkut David. Dia adalah orang yang telah menyelamatkan nyawamu. Dia juga udah mau memberikan kita sebagian warisan meskipun itu memang hak kita. Aku tidak akan merusak rumah tangga David adalah ucap David. Dania tersenyum mendengar ucapan dari kakaknya itu. Sebagai orang yang telah ditolong oleh David, Dania tidak ingin punya masalah dengan saudara angkatnya itu. Dan juga kelak Dania ingin bisa mempunyai seorang yang bisa membuat hatinya berhenti untuk memikirkan Danis. Sedangkan David dan Stella memutuskan untuk pulang ke apartemen. Stella ingin David menceritakan semua tentang keluarga barunya itu. Sayang, sebenarnya aku juga tidak mau membicarakan tentang mereka, karena masa lalu itu begitu menyakitkan, ucap David memeluk istrinya dari belakang. Saat ini Stella dan David berada di balkon kamar. David meletakkan dagunya di bawah istrinya. Maaf, kalau aku menyinggung perasaan sayang. Aku tidak bermaksud untuk membuka masa lalumu, ucap Stella. Terima kasih, sayang, karena mau mengerti, ucap David membalikkan tubuh Stella. Dia mendekatkan wajahnya dan mencium bibir merah candunya itu. Stella membalas ciuman David dan mereka saling memagut, menyusupi rasa manis dari bibir masing-masing. David menggendong alat bridal Stella dan membawa istrinya itu masuk, lalu merebahkan tubuh Stella di ranjang. Ayo kita lebih fokus untuk membuat baby, ucap David membuat Stella bersemu merah, dan akhirnya mereka pun melakukan hubungan suami istri itu. Stella dan David masuk ke dalam perusahaan Alvarez. Seluruh karyawan menunduk hormat saat melihat atasan mereka dan istrinya datang. Selamat pagi Tuan dan Nona. Selamat pagi Tuan David dan Nona Stella. Begitulah para karyawan memberikan sambutan. Stella selalu membalas sapaan dari pegawai suaminya itu dengan senyum yang ramah. Selamat pagi juga, terus Stella sambil melambaikan tangannya ke arah karyawan yang menyapa. Istri dari CEO mereka sudah menjadi idola semenjak dulu. Selain cantik dan ramah, Stella bukanlah gadis yang sombong seperti para wanita lain yang bahkan derajatnya masih di bawah Stella. Nona Stella selalu saja terlihat cantik dan menawan ya, ucap salah satu karyawan pria. Hati-hati kalau bicara, nanti Tuan David dengar kita bisa dipecat, jawab salah seorang lagi. Tapi aku memang mengatakannya sebenarnya. Ya, semuanya juga sudah tahu. Nona Stella lebih pantas menjadi selebriti Hollywood saja, ucap seseorang karyawan wanita.